Beliau bernama Raden Nur Rahmat, merupakan salah satu ulama karismatik yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, khususnya Kabupaten Lamongan. Pemilik nama asli Raden Nur Rahmat lahir pada tahun 1320 Masehi, yang merupakan putra dari Abdul Qahar bin Malik bin Sultan Abu Yazid dari Baghdad, Irak, yang juga dari kalangan seorang ulama. Diriwayatkan ayahnya Abdul Qahar awalnya sampai ke Pulau Jawa karena perahunya mengalami masalah dan terdampar di wilayah Sedayu Lawas, Kabupaten Lamongan, sehingga akhirnya menetap di daerah tersebut. Kemudian Abdul Qahar menikah dengan Dewi Sukarsi, anak Tumenggung Sedayu Lawas, Joyo Sasmitra, penguasa Sedayu. Dari pernikahan tersebutlah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Raden Nur Rahmat. Sejak kecil Raden Nur Rahmat dididik secara islami dan ilmu kedikdayaan sehingga mewarisi kecakapan dan kehebatan ayahnya. Namun suatu hari pecah peperangan antara kerajaan Sedayu Lawas dengan kerajaan Ronggolawe Tuban. Lalu Dewi Sukarsi membawa Raden Nur Rahmat pindah meninggalkan Sedayu Lawas. Kemudian Raden Nur Rahmat muda juga berguru ke Sunan Ampel, Sunan Derajat, dan beberapa tokoh sakti lainnya. Singkat cerita, setelah mendapatkan gelar Sunan Sendang Duur dari Sunan Derajat, Raden Nur Rahmat berkeinginan mendirikan masjid sebagai syiar Islam di desa Sendang Duur. Namun hal tersebut terkendala tidak adanya kayu yang berkualitas, lantas beliau meminta solusi kepada gurunya, yaitu Sunan Derajat. Lalu Sunan Derajat memerintahkan Raden Nur Rahmat untuk menuju ke Mantingan Jepara dan bertemu Mbok Rondo Mantingan atau Ratu Kalinyamat yang saat itu mempunyai masjid agar menjual masjidnya. Ratu Kalinyamat merupakan putri Sultan Trenggono dari Keraton Demak Bintoro. Suaminya bernama Raden Thoyib yang merupakan Bupati Jepara. Sesampainya di Jepara, Sunan Sendang Duur lantas menanyakan soal masjid tersebut. Lantas Ratu Kalinyamat berkata bahwa ia tidak akan menjual masjidnya. Namun almarhum suaminya berpesan bahwa siapa saja yang bisa membawa masjid tersebut dalam keadaan utuh dan tanpa bantuan orang lain dalam satu malam, maka masjid tersebut akan diberikan secara cuma-cuma. Mendengar jawaban Ratu Kalinyamat, Sunan Sendang Duur lantas menyanggupinya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam waktu tidak lebih dari satu malam, masjid tersebut berhasil dipindah dari Mantingan Jepara ke Bukit Amitunon, sebuah area pura tempat sesembahan masyarakat Hindu di desa Sendang Duur, Paciran, Lamongan, pada 1483 Saka atau tahun 1561 Masehi. Konon saat itu warga desa Sendang Duur sangat terkejut melihat adanya sebuah masjid tiba-tiba muncul begitu saja. Sebagian mengatakan bahwa Sunan Sendang Duur adalah memang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian yang lain mengatakan bahwa hal tersebut adalah sihir terbesar yang pernah ada. Sunan Sendang Duur lantas menjelaskan bahwa tidak ada sihir dalam agama Islam, karena jika sihir pasti akan ada ritual. Tetapi ini adalah murni kekuatan doa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Warga Hindu yang masih tidak percaya lantas meminta Sunan Sendang Duur membuktikan bahwa hal tersebut adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Sunan Sendang Duur berdiri di hadapan warga. Dia memegang sebuah batu yang sangat keras. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu tersebut perlahan hancur dan menjadi pasir. Tak lama kemudian pasir itu berubah menjadi butiran emas. Subhanallah. Kondisi saat ini sebagai masjid tertua di Lamongan, sampai saat ini Masjid Sendang Duur masih ramai digunakan sebagai tempat sholat dan acara-acara pengajian. Saat mengunjungi area masjid ini, kita akan menyaksikan betapa luar biasanya dakwah Islam yang dilakukan Sunan Sendang Duur saat itu. Hal ini terlihat dari arsitektur bangunan di area masjid dan makam-makam sekitarnya yang kental dengan unsur Hindu-Buddha. Sunan Sendang Duur dimakamkan tepat di area luar depan pengimaman masjid.